100 hari yang lalu, mereka semua menghilang. Hingga akhirnya aku terbangun dan... Hajimemashite. Eko tomoshimasu. Indonesia kara kimashita. Doso yoroshiku onegaishimasu. Waktu pertama kali datang ke sini, semuanya terasa asing. Suara-suara orang lokal, wajah-wajah baru, bahasa yang aku nggak ngerti. Aku cuma berdiri di antara keramaian yang nggak menyapaku. Atau mungkin karena aku terlalu lama diam, sampai aku lupa gimana rasanya didengar. Setiap pagi aku berangkat kerja, ngeliat orang-orang tertawa, dan aku cuma bisa nonton dari jauh. Bukan karena aku gak mau ikut, tapi karena nggak tahu gimana caranya mulai lagi. Mereka terlihat begitu ringan, sementara aku masih sibuk mengatur nafas, biar tetap hidup, biar gak mati. Hari-hari itu terasa panjang. Udara dingin di luar sama dinginnya kayak di dalam diri. Tapi anehnya, aku mulai nyaman di situ. Diem, dingin, tapi tenang. Aku gak perlu berpura-pura hangat, gak perlu ngasih penjelasan ke siapapun. Cukup duduk, ngeliatin dunia, dan biarin waktu jalan sendiri. Lalu, sesuatu mulai berubah. Ini enak loh, asin anjir. Oh pakai garam Jepang. Masa aku gak tahu. Oh nggak pakai garam. Masa? Itu kok asin ya? Jangan-jangan kasih namanya. Ada yang ngajak ngobrol, ada yang nyengir waktu mataku ketemu matanya. Ada juga yang tiba-tiba hilang. Dan untuk pertama kalinya aku ngerasa mungkin aku gak bener-bener sendirian. Ada ruang kecil yang terbuka lagi di dalam diriku. Tempat dimana hangat itu mulai berani masuk lagi. Tapi hangat juga menakutkan. Karena aku tahu segala sesuatu yang datang tiba-tiba bisa pergi tiba-tiba juga. Sosialisasi itu manis, tapi juga rapuh. Tawa bisa berubah jadi sepi dalam satu malam. Kayak hari ini aku di sini, tapi besok bisa aja aku udah menghilang dan semuanya tinggal kenangan, cuma cerita semata. Dan meski semua terasa ramai, di dalam hati masih ada ruang kosong yang masih terkunci. Trauma lama masih duduk di sana, diam tapi nyata, kayak hantu yang selalu mengejarku. And I was trapped. I, alone, had no body, no senses, no feelings. I was in hell, looking at heaven, for I was never you. I am, I was machine, and you were flesh. And I began to hate. Aku selalu berusaha terlihat tenang di depan orang lain, tersenyum secukupnya, ngobrol seperlunya. Tapi di balik semua itu, aku sering merasa kosong. Ada momen dimana suasana tiba-tiba hening, padahal ruangan ramai. Dadaku sesak, tapi aku gak ngerti kenapa. Mungkin karena aku selalu takut dianggap aneh, takut terlalu dekat, takut kalau aku bakalan menghilang lagi setelah kenal mereka. Aneh ya? Aku jauh-jauh ke Jepang buat belajar berdiri sendiri, tapi justru malah nyari seseorang buat sandaran. Dan setiap kali aku belajar bersandar, ujungnya selalu sama, jatuh sendirian lagi, dan lagi. Kadang aku mikir, mungkin aku cuma pengen diakui, pengen orang lain lihat kalau aku juga berjuang, kalau aku bisa bertahan, dan aku masih hidup. Tapi di sisi lain, aku juga capek, harus terus membuktikan sesuatu. Capek pura-pura kuat, capek kelihatan baik-baik aja, capek ngebawa luka yang belum sembuh. Semua itu kayak lingkaran yang gak ada ujungnya. Aku gak tahu mana yang tulus dari hati, mana yang cuma topeng biar diterima oleh sosial. Rizka, kadang aku pengen belajar dari kamu.
Kamu bisa ketawa bebas, bisa deket sama siapa aja tanpa kelihatan takut. Hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting, tapi di kepala aku jadi besar banget. Aku benci diriku yang kayak gitu, tapi aku juga gak tahu kenapa. Kenapa mesti aku, anjir? Kenapa aku, cok? Kenapa aku selalu kehilangan semuanya? Gak hanya temen, bahkan keluarga juga. Semuanya. Kenapa mesti aku yang kehilangan? Kenapa mereka hadir jika hanya untuk pergi? Aku kira selama ini cuma takut kehilangan orang lain. Ternyata aku juga takut kehilangan diriku sendiri. Setiap kali mulai peduli sama seseorang, takut kalau tumbuh bareng mereka lalu aku pergi, aku bakal hancur lagi. Itu sebabnya aku sering menjauh, padahal dalam hati cuma pengen ngerasa aman. Gampangnya kalau aku gak kenal mereka, aku gak deket sama mereka, aku gak bakalan kehilangan mereka. Tapi semakin aku berusaha terlihat baik di mata orang lain, semakin aku ngerasa jauh dari diriku sendiri. Dan kini aku mulai nanya ke diri ini, sebenarnya aku kesini buat apa? Buat kerja, buat belajar, atau cuma buat lari dari sesuatu yang gak selesai di masa lalu? Kadang aku nyalain keadaan. Katanya semua orang punya waktunya masing-masing. Tapi kenapa waktuku selalu terasa gak pas? Mereka mengetuk pintu ketika aku diam, tapi ketika aku buka, gak seorang pun mau masuk. Saat aku mulai terbuka, orang-orang justru sibuk dengan hidupnya sendiri. Mereka baik, tapi gak pernah benar-benar hadir. Kalau aku gak nyapa duluan, ya gak akan ada percakapan. Lucunya, aku masih aja berharap ada satu momen kecil di mana mereka sadar kalau aku masih hidup. Tapi enggak. Dunia terus jalan tanpa peduli aku berhenti atau enggak. Doi juga, aku gak tahu harus bilang apa. Kadang dia deket banget, kadang dingin seolah gak pernah ada obrolan sebelumnya. Aku pengen marah, tapi gimana? Dia gak salah apa-apa. Aku aja yang terlalu berharap dari seseorang yang bahkan belum tahu apa maunya dia. Aku pikir dia bakal nyembuhin sesuatu dalam diriku, tapi ternyata malah nambah luka yang sama. Luka karena menggantungkan sesuatu ke orang lain. Dan aku sadar, masalahnya bukan di mereka. Mungkin dari awal semua ini tentang aku, tentang betapa aku selalu ingin dia mengerti, meskipun aku sulit mengatakan apa yang aku rasakan. Yang paling nyakitin bukan karena mereka gak peduli, tapi karena aku gak pernah berani bilang apa yang sebenarnya aku butuh. Aku diem padahal pengen disapa. Aku senyum padahal pengen nangis. Aku bilang gak apa-apa, padahal semuanya jelas, gak baik-baik aja. Dan tanpa sadar, diam itu berubah jadi jarak. Jarak itu berubah jadi dingin, dan dingin itu pelan-pelan ngebentuk tembok di antara aku dan mereka. Akhirnya, aku cuma bisa ngelihat semuanya dari jauh. Kayak nonton film yang udah tahu endingnya bakal sedih, tapi tetap gak bisa berhenti nonton. Karena di dalamnya ada aku, versi diriku yang terus berusaha hangat meskipun dunia di sekitar mulai membeku, dan aku pun kedinginan. Berapa orang nih? Eko anak bawang. 55 ini. Berapa? Yo betul. Yo hom bimbala, hom kampreng. Udah sama semua nih. Empat ya? Anjing semua nih. Yo hom bimbala kampreng. Ya, Ini berapa deh? 6. Ini gua berapa? Pas ya? 65. Sejak itu semuanya terasa pelan.
Kayak waktu berhenti di tengah udara yang dingin. Aku masih senyum, masih ngobrol, masih ikut main bareng. Tapi entah kenapa rasanya hampa, capek. Kadang aku mikir, apa sekarang aku yang terlalu dingin? Mungkin benar. Aku jadi kayak serigala kutub. Kuat di luar tapi beku di dalam. Karena kalau nggak gini, aku nggak akan bertahan. Aku udah belajar, semakin hangat sebuah pertemanan, semakin sakit rasanya ketika harus kehilangan. Ada momen dimana aku bener-bener pengen nyerah, gak mau deket sama siapapun, gak mau berusaha lagi. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam diriku yang masih percaya. Masih pengen ngerasain hangatnya ketulusan, walau cuma sesaat. Dan anehnya, dari situ aku mulai sadar, gak semua yang datang harus menetap, gak semua yang pergi harus disesali. Karena ternyata dari semua orang yang datang dan pergi itu, aku belajar hal yang paling penting. Siapa yang benar-benar peduli. Bukan dari seberapa sering mereka nyapa, tapi dari cara mereka hadir saat aku gak minta. Dan mungkin di balik semua rasa dingin ini, ada kehangatan kecil yang tetap nyala. Kecil banget, tapi cukup buat ngingetin aku kalau aku masih hidup, masih bisa jadi manusia. Sekarang aku ngerti, nggak semua kehilangan harus disesali. Kadang kehilangan justru cara semesta bilang, kamu udah cukup belajar di sini. Dan mungkin ini saatnya aku pulang. Wih. Tahu nggak kenapa namanya Taman Ban? Karena ban lah anjing goblok pelan. Ini tapi namanya bukan Taman Ban aja. Bannya berkutuk-berkutuk kayak jatuh. Bocor berarti itu. Coba aku naik bersatu tuh. Bannya jatuh anjing. Sekali ya? Coba. Ntar lo rekam ntar. Mau. Hah? Ayo naik sekali yuk. Masa sekali ya? Nih dari sini nih. Nih lo dari sini nih. Hah? Sana. Akhirnya aku sadar, nggak semua orang pantas dikasih ruang kedua. Kadang kita semua terlalu baik buat orang yang bahkan nggak tahu cara menghargai kehadiran kita. Aku terlalu sibuk mikir gimana caranya dimengerti sampai lupa kalau nggak semua orang punya kapasitas buat mengerti. Dulu aku kira membuka diri berarti memberi kesempatan buat sembuh. Tapi ternyata membuka diri juga berarti siap disakiti. Dan kali ini aku gak siap lagi. Aku gak pengen tersakiti lagi. Aku belajar buat pasang batas, bukan karena aku benci, tapi karena aku pengen tenang. Sekarang aku tahu, menjaga jarak bukan berarti menutup hati. Justru dari jarak itu, aku bisa ngelihat lebih jernih siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang cuma datang karena hangatnya suasana. Ternyata yang penting bukan siapa yang datang, tapi siapa yang tetap tinggal, bahkan ketika aku berubah. Bahkan ketika aku gak seceria dulu. Sekarang aku udah cukup. Cukup dengan semua luka, cukup dengan semua perasaan yang gak terbalas, cukup dengan diriku sendiri. Aku gak butuh lagi seseorang buat melengkapi. Karena ternyata yang aku cari selama ini bukan pelukan orang lain, tapi kedamaian di dalam diriku sendiri. Mungkin inilah yang disebut pulang. Bukan ke tempat, tapi ke diri sendiri. Setelah 100 hari di sini, aku belajar bahwa hangat gak selalu datang dari orang lain. Kadang hangat itu muncul pelan-pelan dari cara kita menerima semua rasa dingin yang dulu pernah kita benci. Jadi kalau besok aku pulang, aku gak akan bawa siapa-siapa. Aku cuma bawa satu hal, ketenangan. Karena pada akhirnya aku gak harus jadi siapa-siapa lagi.
cukup jadi diriku sendiri, nggak pernah jatuh, pernah hilang, tapi selalu berhasil menemukan jalan pulang. Kadang aku mikir, mungkin hidup memang selalu kayak gini. Orang datang, orang pergi, dan kita cuma bisa tersenyum sambil bilang, makasih ya udah sempat hadir. Aku udah gak marah lagi, gak juga kecewa. Semua yang terjadi ternyata cuma bagian dari proses belajar menjadi manusia. Dulu aku takut sendirian, tapi sekarang aku sadar sendirian gak selalu berarti sepi. Kadang itu cara semesta bilang, udah cukup, sekarang giliran kamu istirahat. Mungkin ini caraku pamit, bukan dengan air mata, tapi dengan cerita. Saputora des, Saiku no shikoto, owarimashita.